Salam sahabat-sahabat, jumpa lagi dalam channel Wartawan Injil. Baik, langsung saja ini adalah video bagian ketiga dari seri makna penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Penebusan manusia yang berdosa yang dilakukan oleh Allah Bapa melalui perantaraan Yesus Kristus. Ya, bagi kawan-kawan, sahabat-sahabat, teman-teman siapapun yang belum menonton video yang seri pertama dan kedua, harap didengarkan baik-baik dulu. Karena ini adalah sebuah rangkaian yang sangat penting yang tidak boleh dipahami secara parsial ya, supaya tidak terjadi sebuah kesimpulan yang prematur ataupun gagal paham. Nah, kalau gagal paham kemudian memiliki paham yang salah, nah paham salah kemudian disampaikan, diceritakan, diajarkan menjadi doktrin, maka menjadi ajaran yang bisa menjadi ajaran sesat. Nah, memahami penebusan yang dilakukan oleh Allah Bapa melalui perantaraan Yesus ini sangat penting. Karena ini adalah bagian dari Injil atau kabar gembira, ya. Nah, di video yang kedua dan yang pertama kemarin saya sudah sempat sampaikan tentang kronologinya. Di video yang kedua sebelum ini saya juga sudah menyampaikan bahwa ada tertulis di Alkitab bahwa oleh kematian Yesus mengalahkan iblis. Nah, ayatnya ada di mana? Nah, kita akan bahas ini. Sebelum kita masuk ya, ayatnya di Ibrani, kitab Ibrani pasal 2 ayat 14. Sebelumnya saya ulas kembali video yang sebelumnya ya, bahwa makna penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus sebenarnya dilakukan oleh Allah Bapa ya, tapi melalui Yesus Kristus. Ini adalah redeem bahasa Inggrisnya. Pembebasan. Jadi atau pemerdekaan atau penyelamatan. Jadi sama sebenarnya mau disebut Yesus menebus manusia atau Yesus menyelamatkan manusia atau Yesus membebaskan manusia atau Yesus memerdekakan manusia. Itu sama maknanya. Jadi penebusan maknanya ada pemerdekaan atau pembebasan atau pengambil alihan hak kekuasaan atau hak milik. Ya, seperti kemarin saya akan selalu ulangi ini supaya gampang dipahami ya. Jadi misalkan ini sebuah permata yang sangat mahal karena sesuatu hal harus saya masukkan ke pegadaian, tergadai di pegadaian. Nah, kalau sudah tergadai di pegadaian bisa-bisa jadi hak miliknya pegadaian. Kalau tidak ditebus, tidak diselamatkan, tidak dibebaskan. Nah, supaya ini kembali menjadi hak milik saya, maka harus dibebaskan dari kuasanya pegadaian. Harus diselamatkan, maka harus saya membayar, saya malah bekerja, cari uang, mungkin membayar. Nah, setelah ini saya tebus ya, saya selamatkan, saya bebaskan dari pegadaian, maka ini kembali menjadi hak milik saya. Nah, seperti itulah Allah Bapa melalui Yesus Kristus menyelamatkan manusia yang tadinya tergadai di bawah kuasa setan, tergadai di bawah kuasa iblis, harus diselamatkan, harus ditebus, diambil alih kekuasaannya. Jadi Adam dan Hawa, kemudian kita semua adalah keturunan Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa yang tadinya adalah hamba Allah, kemudian begitu taat kepada setan, menjadi hamba setan. Tuannya yang tadinya adalah Allah, menjadi tuannya adalah iblis. Maka keturunan-keturunannya semua, dalam kitab Roma dikatakan semua keturunan, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah jatuh dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia sudah berada di bawah kuasa setan, kuasa iblis. Sehingga di video yang kedua saya sudah sampaikan, maka orang yang sudah kehilangan kemuliaan Allah atau sudah berada di bawah kuasa setan, maka cara berpikirnya menjadi tidak lagi sesuai dengan firman Allah. Cara kerja hatinya sudah tidak lagi sesuai firman Allah. Di dalam kitab Yesaya 64 ayat 6 dikatakan, kesalehan manusia menjadi seperti kain kotor di hadapan Allah. Jadi manusia yang merasa bisa saleh, merasa berbuat baik, sembahyang mungkin sehari 10 kali, 15 kali, 20 kali ya. Kemudian berbuat baik, membantu orang, merasa berbuat baik. Di hadapan Allah semua itu adalah kain kotor.
Karena standar baik menurut Allah itu beda dengan standar baik menurut manusia-manusia yang sudah berdosa. Nah, untuk lebih jelasnya dengarkan video yang kedua ya. Baik, saya akan lanjutkan. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 ada tertulis demikian. Oleh kematiannya, ia, maksudnya Yesus ya, memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas kematian. Jadi penguasa kematian tadinya adalah Diabolus atau Lucifer. Lucifer itu awalnya adalah salah satu malaikat yang sangat tinggi di sorga. Ya. Maka ketika malaikat itu memberontak, ya karena dia punya jabatan yang tinggi, dia pemimpin besar di sorga. Maka ketika dia memberontak, yang ikut juga tidak ecek-ecek. Di dalam kitab Wahyu dikatakan sepertiga penduduk sorga ikut iblis. Ya. Sepertiga itu lebih dari seperempat. Bayangkan. Tapi tidak sampai setengah. Tapi lebih dari seperempat. Jadi artinya banyak. Pengikutnya iblis itu banyak. Nah, salah satu jabatan yang diberikan kepada iblis adalah menjadi penguasa atas kematian. Atau istilahnya malaikat maut. Ya. Jadi orang mati itu nanti mati kemana itu urusannya sama iblis. Tetapi oleh kematian Yesus, iblis dikalahkan. Kuasanya atas kematian itu tidak lagi berkuasa, disingkirkan. Maka di dalam beberapa gereja Kristen ada lagu seperti ini ya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Jadi maksudnya oleh darah anak domba itu oleh kematiannya Yesus, iblis dikalahkan. Nah, itu sesuai dengan ayat Alkitab. Syair lagu gereja itu sesuai dengan ayat Alkitab Ibrani 2 ayat 14 yang B. Nah, sekarang kita akan membahas sahabat-sahabatku. Apa maksudnya Ibrani 12 ayat 14 dengan mengatakan Ibrani 2 ayat 14. Oleh kematian Yesus iblis dikalahkan. Iblis yang berkuasa atas maut, yang berkuasa atas kematian itu kalah. Jadi perihal redeem atau pembebasan atau penebusan atau penyelamatan, ya terserah, ini maknanya sama. Jadi penebusan itu maknanya penyelamatan, pembebasan, pengambil alihan kekuasaan. Ini ada hubungannya erat dengan kekuasaan. Jadi ketika manusia Adam dan Hawa jatuh dosa dan keturunan-keturunannya juga ikut terpengaruh, maka semua manusia itu berada di bawah kendali si penguasa. Siapa penguasanya? Iblis. Karena tuannya adalah iblis. Tuannya manusia itu setan. Setelah Adam dan Hawa jatuh dosa. Sebelumnya tuannya Adam dan Hawa adalah Allah Bapa, Yahuwah. Tapi begitu dia memilih ikut setan, maka tuannya adalah setan. Jadi penguasanya adalah setan. Nah, salah satu kekuasaan setan selain di kitab Wahyu dikatakan bahwa setan itu mendakwa manusia siang dan malam, menuduh siang dan malam. Juga dikatakan bahwa setan itu adalah penguasa kematian. Yesus juga di dalam Injil Yohanes mengatakan iblis adalah pembunuh manusia sejak zaman dulu. Jadi ide gagasan manusia bisa membunuh manusia. Kok bisa tiba-tiba manusia dapat ide membunuh sesamanya? Itu semua dari setan awalnya. Dimulai dari Kain membunuh Habel dulu awalnya. Baik, kita kembali lanjut. Jadi ceritanya begini. Ini ada hubungannya dengan kekuasaan. Penguasa manusia adalah iblis. Juga penguasa kematian adalah iblis. Sebuah bukti nyata, teman-teman bisa melihat sendiri, menyaksikan dan mengalami sendiri bahwa penguasa dunia ini adalah iblis
Buktinya apa? Setiap hari kita buka televisi, buka internet, kabarnya adalah kabar buruk saja. Perkelahian, pencurian, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, perdagangan manusia, pertikaian, orang tua ribut dengan anak, adik ribut dengan kakak, ya, teman dengan teman saling bunuh, perang, membuat virus, wah segala macam kejahatan. Apakah dunia yang setiap hari penuh dengan kejahatan ini adalah hasil karya dari Allah Bapa yang Maha Kasih? Oh, tentu tidak. Setiap hari kekacauan balauan terjadi di mana-mana. Di Asia, di Australia, di Amerika, di Eropa, di seluruh dunia. Itu adalah bukti bahwa penguasa dunia ini atau orang yang berpengaruh terhadap dunia, bukan orang ya, entitas yang berpengaruh terhadap dunia ini bukanlah Allah Bapa, tetapi iblis. Ya, dari perbuatan-perbuatannya, setiap hari orang ribut, setiap hari orang berkelahi, setiap hari orang jorok-jorokan, setiap hari orang saling bersaing, setiap hari orang saling menjatuhkan, iri dengki di mana-mana, perang. Semuanya adalah nyata. Spirit yang menguasai atau ruh yang membuat manusia-manusia bergerak melakukan kejahatan adalah iblis. Nah, karena penguasanya adalah iblis, maka kalau manusia-manusia itu mati sebelum direbut oleh Allah, sebelum diambil alih oleh Allah, atau sebelum dibebaskan oleh Allah, atau sebelum ditebus oleh Allah, maka mati ya pasti jadi matinya bersama kekuasaan setan. Kemana? Ke neraka, binasa. Nah, supaya tidak binasa, maka harus ditolong, diselamatkan, diredeem, ditebus, dibebaskan. Dibebaskan. Jadi pembebasan tuh kalau di zaman Yahudi dulu kuno dan di beberapa negara lain juga ya, seorang budak sebelum dia bebas dia harus ditebus oleh seorang tuan yang baru. Atau saya beri ilustrasi, ini contoh yang gampang. Beberapa waktu yang lalu ada WNI ya, di WNI di mana itu? Di Malaysia atau di mana itu, yang di Arab ya, di Arab yang terancam hukuman mati atau bagaimana itu. Saya kurang ingat, tapi ceritanya jelas seperti itu. Dia terancam hukuman mati dan kemudian oleh pemerintah Republik Indonesia ditebus. Nah, jadi kalau tidak ditebus dia berada di bawah kekuasaan asing dan dijatuhi hukuman mati. Supaya selamat, supaya bebas, supaya merdeka, maka harus ditebus, dimerdekakan, dibebaskan. Maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan tindakan-tindakan dan juga membayar sejumlah uang dan upaya akhirnya dia bebas dari kekuasaan negara itu. Malaysia atau Arab Saudi itu saya lupa ya. Nah, setelah dia bebas dari kekuasaan negara itu, dia berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Bebas dari kekuasaan kematian. Demikianlah sahabat-sahabatku. Jika saya masih berada di bawah kuasa setan dan iblis, maka ketika saya mati nanti, saya tetap berada di bawah kuasa iblis. Nah, supaya saya bisa selamat, ya harus diselamatkan. Supaya bisa bebas, ya harus dibebaskan. Supaya bisa merdeka, ya harus dimerdekakan. Nah, kedatangan Yesus sebagai utusan Allah, sebagai hamba Allah, adalah memerdekakan orang yang berada di bawah kuasa setan. Bagaimana prosesnya? Ini ada beberapa hal, tapi yang ingin saya sampaikan adalah yang tertulis di dalam Ibrani 2 ayat 14 ini. Oleh kematian Yesus, kuasa iblis dikalahkan. Jadi begini sahabat-sahabatku.
perihal kekuasaan ini ada hubungannya dengan hukum. Dalam dunia hukum, baik di hukum surgawi maupun hukum dunia, kita tahu ya, barang siapa yang bersalah akan dihukum. Kalau di dalam hukum Allah itu tertulis di dalam Keluaran 23, Mas. Keluaran 23 ayat 7. Orang yang tidak bersalah tidak boleh dihukum. Bahkan itu dikatakan orang yang tak bersalah tak boleh dihukum mati. Sama ya, hukum dunia kan juga gitu. Orang yang boleh dihukum, divonis di penjara adalah orang yang dianggap sah bersalah. Kalau tidak bisa dibuktikan bersalah, ya bebas. Nah, begitupun dengan hukum Allah. Orang yang tidak bersalah tidak boleh mati. Di mana ayatnya? Keluaran 23 ayat 7. Perhatikan baik-baik. Hukum Allah itu kan tidak bisa berubah ya. Allah sudah disaksikan seluruh makhluk surga. Allah memberikan sebuah hukum. Yang tidak bersalah atau yang tidak berdosa tidak bisa mati, tidak boleh mati. Nah, jadi orang yang mati atau yang mengalami kematian hanya orang yang bersalah. Sekali lagi, perhatikan baik-baik. Hukum Allah jelas. Orang yang boleh mati atau yang boleh dimatiin hanya orang yang bersalah. Di ayat yang lain dikatakan upah dosa adalah kematian, upah dosa adalah maut. Jadi akibat orang melanggar hukum Allah, dia pasti mati. Ini sudah hukum Allah, mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Karena dosa ini tidak main-main efeknya. Dosa benar-benar memisahkan manusia dari Allah. Ya, sehingga siapa yang berbuat dosa, pasti hukumannya mati. Keluaran 23 ayat 7. Orang yang tidak bersalah tidak boleh mati. Jadi kalau tidak bersalah, tidak berdosa, tidak bersalah, tidak boleh mati. Itu yang pertama. Poin kedua tadi kita ingat. Penguasa kematian siapa? Iblis. Ya, jadi iblis di dalam bahasa Yunani juga disebut sebagai diabolos. Artinya adalah jaksa agung atau sang penuduh, pendakwa. Jaksa agung dia. Kalau dalam dunia hukum itu dia adalah jaksa agung, pendakwa. Nah, jadi dengan kematiannya Yesus, siapa yang membunuh Yesus? Secara manusia kita tahu yang membunuh Yesus tentara-tentara Romawi atas hasutan orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama di zamannya ya. Akhirnya Yesus diputuskan dihukum mati atas kuasa dari tentara Romawi, Pontius Pilatus, gubernur Romawi. Eksekutornya, jadi penguasanya pada zaman itu gubernur Pontius Pilatus, tapi eksekutornya adalah tentara-tentara Romawi. Jadi yang bunuh Yesus kita tahunya, wow, tentara Romawi. Tetapi dalam dunia sorgawi, dunia alam roh, sebenarnya pembunuh manusia itu bukan manusia. Tentara Romawi hanya menjadi tangan-tangan atau eksekutor. Tapi otak intelektual pembunuh sejati adalah iblis. Dalam Injil Yohanes dikatakan, iblis pembunuh manusia sejak dahulu kala. Nah, jadi sebenarnya yang menyebabkan Yesus mati di kayu salib adalah tokoh intelektualnya, yaitu iblis. Saya singkat cerita aja. Jadi Yesus dihukum mati dan mati beneran. Siapa jaksanya? Siapa penuntutnya? Jaksa agung penuntutnya sampai Yesus mati? Iblis. Siapa tokoh intelektualnya sehingga Yesus mati? Iblis. Perhatikan. Hukum Allah mengatakan dalam Keluaran 23 ayat 7. Orang yang tidak bersalah tidak boleh dihukum mati. Ingat ya, orang yang tidak bersalah tidak boleh dihukum mati. Nah, Yesus di dalam kitab suci dikatakan, dia tidak bersalah,
dia tidak berdosa, tidak bersalah, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Nah, di dalam kitab yang lain, bukan Alkitab ya, juga dikatakan bahwa Isa Al-Masih adalah orang yang tidak berdosa. Isa Al-Masih adalah seorang manusia yang tidak memiliki kesalahan apapun. Dipegang ini, poin ini. Yesus adalah orang yang tidak pernah berdosa dan tidak berbuat salah. Tidak ada dosa dalam dirinya. Poin kedua, Keluaran 23 ayat 7. Orang yang tidak berdosa, yang tidak bersalah tidak boleh dihukum mati. Ya. Yesus tidak berdosa. Orang yang tidak berdosa tidak boleh dihukum mati. Jadi Yesus boleh mati tidak sebenarnya? Secara hukum Allah, orang yang tidak berdosa tidak boleh dihukum mati. Yesus tidak berdosa, tidak bersalah, tapi kok mati? Ayo, siapa yang harus bertanggung jawab ini? Kalau Adam dan Hawa pernah berdosa, Kain dan Habel, anak-anaknya Adam dan Hawa pernah berdosa. Nabi Nuh dengan cucu-cucunya, keturunan-keturunannya pernah berdosa. Abraham, anak-anaknya pernah berdosa. Boleh mereka mati. Abraham dan anak cucunya boleh mati. Kenapa? Karena berdosa. Ingat, upah dosa adalah kematian. Adil, Allah Maha Adil. Upah dosa adalah kematian. Orang-orang keturunan Nabi Nuh, keturunan Adam, Hawa boleh mati. Karena apa? Karena mereka berdosa. Tapi Yesus, tipu tidak ada dalam mulutnya. Dia tidak pernah berbuat dosa. Kok mati? Kok dimatiin? Siapa yang harus bertanggung jawab? Yesus tidak bersalah. Keluaran 23 ayat 7 mengatakan, orang yang tidak bersalah tidak boleh dihukum mati. Lo ini tidak bersalah kok dihukum mati. Siapa yang harus bertanggung jawab? Dalam dunia hukum semua kita tahu, sahabat-sahabat. Jika ada seorang dituduh koruptor, ternyata terbukti dia tidak pernah korupsi sama sekali, tapi dia dijebloskan ke penjara. Siapa yang salah? Siapa yang harus bertanggung jawab? Siapa yang kurang ajar? Jaksa agungnya, jaksa penuntutnya. Ya, sahabat-sahabatku. Semoga dipahami ya. Ini gampang sekali sebenarnya. Yesus adalah manusia yang tidak bersalah. Hukum Allah mengatakan, siapa tidak bersalah tidak boleh dihukum mati. Tapi sang penguasa kematian, yaitu iblis atau Lucifer, membuat Yesus mati. Artinya, penguasa kematian ini sedang bertindak lalim. Inilah tindakan iblis membiarkan Yesus mati. Sebenarnya bukan membiarkan, dialah yang membuat Yesus mati. Melalui hasutan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, tokoh-tokoh agama yang membenci Yesus, dan melalui tangan-tangan tentara Romawi yang membunuh Yesus. Yesus akhirnya mati di kayu salib. Benar-benar mati. Ya, di kesempatan yang lain nanti saya akan bahas bahwa kematian Yesus ini sebenarnya bukan hanya tertulis di Alkitab, bahkan juga tertulis di buku-buku sejarah yang tidak ada hubungannya dengan Kristen. Tokoh-tokoh sejarah menuliskan tentang pernah ada kematian seorang yang dianggap guru. Ya, nanti kita bahas di kesempatan yang lain. Tapi intinya Yesus betul-betul mati. Dan matinya Yesus ini membongkar kedok si penguasa kematian. Ingat, hukum Allah jelas. Keluaran 23 ayat 7. Orang yang tidak bersalah tidak boleh dihukum mati. Nah, jadi ketika si penguasa kematian melanggar perintah Allah, keputusan Allah, hukum Allah ini,
yaitu iblis membiarkan bahkan membuat Yesus sampai mati, maka terbukti iblis adalah penguasa yang lalim dan jahat. Inilah sahabat-sahabatku. Maka di dalam Ibrani 2 ayat 14 dikatakan, oleh kematian Yesus, kuasa iblis dikalahkan. Artinya, matinya Yesus membongkar kedok iblis. Jadi menarik ya. Iblis menyangka matinya Yesus adalah kemenangan bagi iblis. Tapi seluruh penduduk sorga menyaksikan matinya orang yang tidak bersalah adalah bukti bahwa penguasa kematian itulah yang jahat. Siapa penguasa kematian? Iblis. Nah, dengan demikian, oleh kematian Yesus, dengan matinya Yesus, terbukti iblis jahat. Surga geger, surga gempar. Keadilan Allah harus ditegakkan. Yesus mati padahal tidak bersalah. Hukum Allah mengatakan barang siapa tidak bersalah tidak boleh mati. Maka setelah 3 hari Yesus harus dihidupkan kembali. Inilah Injil. Orang yang tidak bersalah tidak boleh mati. Jika ada orang bersalah kok dimatikan, maka penguasa kematian itu terbukti jahat. Maka iblis kuasanya dicabut dan Yesus dibangkitkan hidup kembali. Lalu bagaimana kekuasaannya iblis? Iblis yang dulunya berkuasa atas maut, tidak lagi dia berkuasa atas maut. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 18 dikatakan bahwa Yesuslah, saya bacakan ayatnya ya. Wahyu 1 ayat 18. Dan yang hidup, nah ini bicara tentang Yesus ya. Aku telah mati. Pernah mati Yesus. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci kematian dan kerajaan kematian. Wahyu 1 ayat 18. Aku memegang kunci maut atau kunci kematian dan kerajaan kematian. Jadi, maka di dalam kitab, saya lupa persisnya di mana, di hadis kalau nggak salah saya pernah baca ya. Atau mungkin teman-teman lebih tahu. Yang jelas ada tertulis bahwa Yesus adalah Imam Mahdi, penguasa hari akhir. Sebenarnya penguasanya semua ya Allah, tapi Yesus diberi hak, diberi kuasa untuk menjadi hakim akhir zaman. Jadi orang selamat atau binasa, hakimnya itu Yesus atau Isa Al-Masih. Karena kuasa iblis sudah dicabut dan diberikan kepada Yesus. Jadi penguasa kematian sejak kedok iblis terbongkar, sudah bukan lagi iblis, bukan lagi Lucifer, bukan lagi sang diabolos, tetapi adalah Yesus Kristus. Itulah kemenangan Yesus. Kematiannya membongkar kedok iblis. Dan disinilah iblis kalah. Dia menyangka dia menang dengan membunuh Yesus. Tapi ternyata justru dia tidak sadar. Ketika dia membunuh Yesus, membiarkan Yesus mati di kayu salib, itu terbukti bahwa dia penjahat besar. Nah, sahabat-sahabatku, Allah Maha Tahu. Sebenarnya Allah itu dari dulu sudah tahu bahwa pengacau dunia, yang bikin dunia porak-poranda, kacau balau, pembunuhan di mana, itu ya setan, iblis. Allah tahu. Tetapi malaikat-malaikat di surga, penghuni-penghuni surga tidak maha tahu. Hanya bisa menduga-duga saja.
Kayak-kayaknya sih dia jahat. Kayak-kayaknya. Tapi iblis sangat lihai. Lucifer sangat cerdas dan jenius. Sehingga ketika dia jatuh, dia dilempar dari surga ke bumi. Pengikutnya bukan sedikit, tapi sepertiga penduduk surga ikut dia. Artinya dia hebat. Dia mampu mempengaruhi penduduk-penduduk surga. Nah, maka iblis yang hebat ini, untuk membuktikan dia bersalah, itu nggak bisa sembarangan. Nggak bisa karena Allah sudah tahu bahwa iblis salah. Tapi Allah harus bertindak adil. Seluruh masyarakat surga harus tahu bahwa iblisnya benar-benar jahat. Sehingga layak dihukum. Layak dicabut kekuasaannya. Layak diberi hukuman. Nah, ini makhluk surga harus menyaksikan. Saya berikan ilustrasi ya. Kalau orang memahami dunia hukum sebenarnya ini gampang. Tapi mungkin bagi teman-teman mungkin yang belum terlalu paham, saya kasih ilustrasi lah. Ini hanya analogi ya. Hanya analogi, hanya sebuah perumpamaan. Beberapa waktu yang lalu, Rizik Syihab dikabarkan akan pulang ke Indonesia. Ketika dia masih di Arab Saudi, kita tahu ceritanya dia memiliki banyak kasus hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Bukan cuma chat mesumnya dengan Firza Husein, dengan Tante Emma-nya itu ya, bukan itu saja. Tapi banyak kasus-kasus yang lain, pernah menghina, macam-macam lah, melakukan, kabarnya dia melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Tapi sampai sekarang belum bisa dibuktikan secara pasti. Tapi pengikutnya banyak. Rizik Syihab ini pengikutnya banyak. Orang yang mengagumi dia banyak. Meskipun di antara kita juga ada yang mengatakan Rizik Syihab ini bukan orang baik. Dia radikalis. Dia sebenarnya bukan ulama. Dia ini hanya orang yang berkedok, berjubah. Ulama saja. Tapi yang menganggap dia imam besar, ulama besar juga banyak. Pengikutnya intinya banyak. Nah, maka ketika dia datang ke Indonesia, pemerintah tidak gegabah. Dia datang di bandara langsung tangkap, tidak. Tapi dibiarkan dulu, dia datang. Kemudian apa yang terjadi? Sejak hari pertama kedatangannya, keonaran mulai terjadi. Kemacetan, orang banyak dirugikan gara-gara Rizik Syihab datang. Kemacetan. Kemudian ketika di bandara juga banyak kursi yang rusak. Tanaman-tanaman rusak. Intinya membuat onar. Sejak hari pertama membuat onar. Hari berikutnya buat acara kerumunan massa, menyebarkan kerumunan, menyebarkan virus, membuat banyak orang resah. Kerumunan, bikin kacau terus selama hampir 1 minggu itu. Sehingga apa? Secara sadar tidak sadar, dunia melihat bahwa Rizik Syihab ini memang pembuat onar. Terbukti bikin onar. Sejak hari pertama datang sampai 1 minggu kemudian bikin onar, bikin masalah aja. Dan orang tidak lagi bisa berdalih bahwa dia tidak bersalah. Dia sebenarnya orang baik. Dia sebenarnya betul-betul ulama. Orang tidak lagi bisa berdalih ketika bukti-buktinya terpapar begitu jelas. Nah, ini sebuah ilustrasi, sahabat-sahabat. Nah, Rizik Syihab saja pengikutnya begitu banyak. Iblis ini, Diabolos atau Lucifer, pengikutnya mungkin jutaan kali lebih banyak daripada Rizik Syihab. Maka ketika dia diusir dari surga, sepertiga penduduk surga ikut dia. Jadi ini adalah makhluk yang sangat berkuasa. Makhluk yang dihormati oleh makhluk-makhluk surgawi lainnya. Maka ketika Allah Bapa mau membuktikan bahwa iblis betul-betul jahat, ini nggak bisa sembarangan, nggak bisa asal tuduh. Ya, Allah Maha tahu. Allah tahu bahwa pengacau dunia sejak semula adalah iblis.
Tapi makhluk-makhluk surga, para malaikat dan masyarakat bumi tidak tahu, sebab tidak maha tahu. Sampai hari ini masih banyak orang bilang, kalau terjadi kejahatan itu ya manusianya. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan iblis. Wong yang memperkosa si Anu, kok yang disalahkan iblis? Yang memutilasi itu si Santi, kok yang disalahkan iblis? Yang menjual itu si Anu, kok yang disalahkan iblis? Sedikit-sedikit yang disalahkan iblis. Sedikit-sedikit salahnya iblis. Sedikit-sedikit salahnya setan. Masih ada ya, kita sering dengar seperti itu. Tetapi sesungguhnya orang-orang yang berbicara seperti itu adalah orang-orang yang belum memahami kedudukan perkara sebenarnya. Bahwa sesungguhnya sumber segala kejahatan memang iblis. Tidak bisa kita asal nuduh iblis. Nah, tapi teman-teman, kalau teman-teman, saya diberi sebuah karunia ya oleh Allah Bapa untuk membedakan roh. Saya dapat dengan mudah mengetahui. Dulunya sih enggak, tapi setelah mendapat karunia Roh Kudus, saya mendapat sebuah talenta. Saya bisa mengetahui dengan jelas bahwa segala kejahatan yang terjadi di dunia ini sesungguhnya sama sekali bukan hasrat atau ide gagasan manusia, tapi semuanya adalah kejahatan yang bersumber dari iblis. Dan Allah Maha Tahu, Allah sangat tahu itu. Nah, tetapi masih banyak orang-orang lain yang tidak tahu. Nah, maka harus dibuktikan. Nah, sama seperti pemerintah membiarkan Rizik Syihab datang dulu, membuat keonaran sampai semua mata lihat, oh iya ini orang ini benar-benar bikin onar ini. Nah, sudah baru ditangkap. Begitu juga iblis harus betul-betul terbukti bersalah. Harus dibuktikan nyata kesalahannya. Karena ini tokoh besar. Lucifer ini pemimpin besar di sorga. Nggak bisa asal bilang Lucifer salah tanpa sebuah bukti yang detail. Nah, kematian Yesus adalah fakta tak bisa terbantahkan bahwa penguasa kematian yaitu iblis telah berbuat jahat. Keluaran 23 ayat 7. Orang yang tidak bersalah tidak boleh dihukum mati. Yesus tidak bersalah, tapi Yesus dihukum mati. Ini adalah bukti bahwa penguasa kematian sudah bertindak lalim. Nah, akhirnya kematian Yesus, peristiwa kematian Yesus menyebabkan kekuasaan iblis dicabut. Dan sorga, seluruh penduduk surga tidak lagi bisa berbantah-bantahan. Tidak lagi bisa berdalih, oh iblis jangan-jangan nggak salah. Nggak bisa. Peristiwa matinya Yesus membuktikan kepada seluruh sorga dan dunia bahwa iblis betul-betul terbukti sah, jahat, dan layak dihukum. Ya, jadi itulah sahabat-sahabatku. Ibrani 2 ayat 14b. Oleh kematian Yesus memusnahkan kuasa iblis atas kematian. Jadi kematian Yesus ini memiliki beberapa perspektif ya. Tapi salah satu perspektif pentingnya adalah ini. Ini berhubungan dengan pemindahan kekuasaan. Kerajaan Allah, Allah itu adalah Sang Maharaja. Bentuknya kerajaan. Kerajaan memiliki penguasa-penguasa yang lain, penguasa. Dan iblis yang sudah diberi kekuasaan atas maut, atas kematian, terbukti sah. Dialah biang kerok segala masalah. Maka oleh kematian Yesus terbukti dia harus dihukum. Nah, artinya kekuasaannya sudah tidak lagi bisa dipertahankan. Maka siapa penguasa manusia? Siapa penguasa manusia? Yesus. Dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan, kepada Yesus telah diberikan segala
segala kuasa di surga dan di bumi, di langit dan di bumi, di dunia dan di akhirat. Matius 28 ayat 18. Bagi teman-teman muslim itu ayat yang seirama ya, senada dengan Ali Imran ayat 45. Isa ibnu Maryam wajihan fi dunia wal akhirati wa minal muqarrabin. Isa putranya Maria, seorang yang sangat terkemuka di dunia dan di akhirat, dekat dengan Allah. Jadi terkemuka bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Karena dia telah diberi kuasa. Isa Al-Masih diberi kuasa yang istimewa untuk merebut manusia, membebaskan manusia, menebus manusia, memerdekakan manusia dari yang tadinya berada di bawah kekuasaan setan. Sekarang diberikan hak bisa menjadi milik Yesus atau juga milik Allah, karena Yesus juga adalah milik Allah. Demikian sahabat-sahabatku, kita akan lanjutkan ya. Jadi teman-teman mungkin bisa didengarkan ulang, kalau kurang memahami didengarkan ulang. Semoga memahami, menangkap. Ini perkara yang terbesar di dunia, sahabat-sahabatku. Orang-orang yang menjadi milik setan direbut, ditebus untuk menjadi milik Allah, menjadi milik Kristus. Inilah makna penebusan, pembebasan. Jadi penebusan harus dipahami sebagai pembebasan, pemerdekaan, penyelamatan yang dilakukan oleh Allah dengan karya mulai dari kelahiran Kristus, tanda-tanda, pengajaran-pengajaran, mujizat-mujizat, sampai penderitaan hingga kematian. Dan karena Yesus terbukti tidak bersalah tapi kok dimatiin, maka iblislah yang terbukti bersalah. Maka Yesus harus bangkit, maka dia dihidupkan kembali. Surat Maryam ayat 33-34. Isa Al-Masih lahir, mati, dan dibangkitkan hidup kembali. Demikian sahabat-sahabatku, sampai jumpa di video yang berikutnya ya. Shalom.